tanpa disadari kita itu kenapa lebih suka makan di pinggir jalan karena kita bisa melihat show-nya kan. Kita makan nasi goreng ngelihat masaknya, sama kita makan nasi goreng dibuka dari bungkusan, nikmatnya beda. Oh, gue baru tahu. Pinter nih Bang Geri nih. Kita kasih solusi. Akhirnya Bang Geri Giriansa. Gue ngefans banget loh dari dulu loh. Serius nih guys. Jadi waktu zaman-zamannya dulu tuh, gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak konten-kontennya. Kayak makan misalnya campur Coca-Cola dicampur apa dulu? Coca-Cola pakai ayam. Ayam Coca-Cola, Sprite pakai ikan. Sprite pakai ikan. Fanta pakai bukan, Pepsi Blue. Iya, Pepsi pakai apa ya? Pepsi, aduh, gue sampai lupa tuh. Tuh kan. Coba. Coba yang dari awal-awal kan dulu kan begini nih. Nah itu ikan pakai Sprite. Sekarang tuh udah udang pakai Fanta. Udang pakai Fanta ya? Itu salah satu absurd yang paling nggak bisa dimakan sebenarnya. Kenapa? Karena Fanta itu gulanya itu nggak bisa dihilangin. Manis banget. Walaupun udah dicampur yang asem-asem itu udah nggak bisa. Kalau Sprite dia manis kan? Cuman dia masih bisa dicampur pakai lemon jadi pas gitu, nggak terlalu manis. Kalau Fanta itu udah terlalu manis. Oh gitu. Iya. Nah, terus kalau orang-orang yang youtuber yang ngegoreng Coca-Cola, terus sodanya jadi menggumpal jadi gula, itu beneran nggak sih? Nah, belum pernah coba. Tahu kan nih? Udah tahu, cuma belum pernah coba tuh. Gue pikir dari itu gula-gulanya Fanta yang nggak bisa hilang tuh maksudnya tinggal dihilangin aja, nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu. Kalau Fanta tuh manis banget. Itu Fanta. Kalau Coca-Cola itu paling make sense untuk dijadikan masakan. Bukannya Coca-Cola buat pembersih WC? Coca-Cola itu tuh bisa semua banyak. Banyak kegunaannya. Pembersih WC. Terus kalau yang mampet kan, kalau nggak salah kan. Iya. Terus mengganti atau gantinya Wipol lah. Bisa juga tuh. Zaman dulu itu ada yang bilang itu kalau dipanasin diminum jadi untuk obat batuk bisa. Emang iya? Dulu emak gue pernah kayak begitu. Wah, harusnya Coca-Cola bayar nih di sini nih ya. Ayo dong Coca-Cola. Haus nih pengennya seger-seger. Iya kan. Nah terus akhirnya sekarang mulai banyak bermunculan ya kayak begitu-begitu ya. Iya. Sebenarnya eksperimen. Banyak banget. Dulu itu ini gue tuh terinspirasi eksperimen tuh karena waktu itu gue pernah lihat videonya Edozel. Oh iya. Edozel dia itu pernah masak sesuatu pakai magic jar, pakai soda, Fanta atau apa gitu ya. Terus, wah menarik juga nih. Cuma kan dia bikin cocok nggak ya atau apa gitu judulnya. Okay. Jadi cuma dimakan gitu doang gitu. Nah gue pikir, kayaknya kalau gue bikin ini sebagai challenge, kita masak, terus mencoba untuk bikin ini enak. Kayak menarik nih gitu. Terus kebetulan kalau ayam kola itu kita mulai startnya di ayam kola zaman dulu ya. Iya. Ayam kola itu dulu waktu masih kuliah di Bandung, ayam kola itu ada terkenal di ITB. Emang ada? Dan itu enak. Oh jadi beneran ada ya? Ada. Oh gue nggak tahu. Gue pikir waktu itu pas gue nontonin konten lo tuh bang, ini baru nih di Indonesia nih mungkin begitu. Ternyata ada yang beneran kola. Bukan nekat ya, tapi beneran dijadikan jualan. Dan laku pada zamannya ya. Serius? Sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu tuh zaman kuliah waktu tahun 2003-an lah. 2003 itu pertama kali nyobain. 2002 apa 2003 itu ada di dekat ITB dan itu enak pada zamannya. Oke. Mirip-mirip ayam kuluyuk cuman agak-agak versi lebih manis dikit gitu. Dan warnanya nggak merah, warnanya gelap. Si Coca-Cola itu berarti pengganti apa? Pengganti si kecapnya atau? Pengganti kecap karena dia manis, cuman nggak terlalu manis. Oke. Gitu. Dan di spill boleh kali bang. Apa tuh? Gimana cara menjadi konten kreator atau bilangnya apa sih? Food vlogger. Food vlogger sih. Kalau blogger itu kan lebih kita membuat blog kan. Ya. Kalau vlogger itu kita membuat video log, yaitu ada visualnya gitu. Iya. Dan uniknya gini guys. Dulu doi ini ya chef bahkan. Ya, bener nggak? Cecep. Cecep. Jadi pernah pernah di industri per chef-chefan lah dulu. Kenapa banting setir jadi konten kreator ya walaupun ini juga menjanjikan juga sih, masya Allah kan brand banyak yang masuk gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang. Kenapa chef? Kenapa gajinya kecil? Ya dulu begitu Pak. Emang iya. jadi gini, kita cerita dulu. Jangan langsung begitu ya. Iya. Tahan dulu teman-teman nih. Nih kalau mau tahu jawabannya nonton sampai akhir. Dan gue nggak tahu deh lu masih meneruskan niat lu menjadi chef apa enggak ya? Ya. Ntar kita jawab pelan-pelan. Satu-satu ya teman-teman ya. Sampai nge-spill juga gimana caranya angle-angle ASMR juga masih works apa enggak. Iya. Mukbang juga gimana. Makan-makan pedas. Teknik pengambilan kameranya semua kita bahas. Iya siap. Satu persatu nih. Siap. Bang Geri tahun berapa waktu itu ngambil kuliah per-chefan? Jadi ngambil kuliah per kulineran itu 2002. 2002 di Bandung.
NH ya terkenal ya. NH, betul. Terkenal NH, cuman pas gue masuk itu bahasanya udah Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, STPB. Borma naik Ke atas. perumahan BI. Yes, ke atas tuh sebelah kanan. Gue sering situ karena dulu nyokap kan di BI, jadi dapat rumah peristirahatannya di situ tuh. Iya, enak tuh. Zaman dulu tuh masih adem. Belum begitu macet. Sekarang udah macet, udah nggak begitu adem kayak dulu. Oh, Cuman masih ada di depan Borma itu tukang cilok goreng masih enak. emang iya? Masih ada. Tahu ya. Kalau ngomong-ngomong food vlogger mah udah gitu udah nyerah deh, udah dia lebih tahu deh kayaknya. Masih nih. ada cilok goreng yang Ciloknya. mantap. Emang yang mana ya? Ada ya? Jadi cilok itu kan biasa basah ya. Ini biasanya kan kalau yang digoreng itu cireng. Ini cilok tapi digoreng. Jadi teksturnya itu nggak selembek cireng, agak-agak kenyal, cuma digoreng crispy. Ada yang pakai saus kacang, ada yang pakai bubuk-bubuk. Itu mantap. Bubuk lagi tuh. Jadi untuk orang-orang yang lagi macet-macet ke Setiabudi, mampir dulu ke depan Borma, ada cilok mantap. Cilok goreng. Mantap, rekomendasi langsung sama Bang Giri loh. Iya kan? Itu pun juga pakai mecin nih bubuknya kan? Oh iya harus. No mecin no life. Yang bikin radang-radang asik gitu. Radang asik sebenarnya kasihan loh. Micin itu nggak salah apa-apa di ini terus. Loh, yang mikir radang, kok gue makan kayak begitu kok kalau nggak minum air putih sih. Ya. Bangun-bangun tidur. Itu karena digoreng. Satu mungkin yang keripik-keripik karena dia tuh kering banget, dry. Jadi ini kita gatal. Kasihan loh, micin tuh nggak salah apa-apa. Oh gitu ya. Oh itu stigma ternyata. Sudah ada penelitiannya loh. Emang iya? Iya, judul tuh orang yang ini MSG itu kan dibilangnya Chinese Food Syndrome. Iya. Karena dulu pas zaman banyak banget imigran dari Asia yang ke Amerika kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, itu tuh banyak yang buka restoran Chinese di sana dan orang-orang kulit putih nggak biasa overpower sama flavor kan, umami banget segala macam. Mereka bilang banyak ini, aduh jadi puyeng nih gitu-gitu. Disebutnya Chinese Food Syndrome. Tapi udah diputusin sama salah satu profesor namanya Harold McGee bahwa itu tuh sebenarnya rasa umami atau MSG itu bisa didapatkan natural juga. Kayak kita makan saus tomat, orang kulit putih sering makan saus tomat, itu umami juga, MSG juga. Terus keju itu MSG juga. Oh iya. Gitu tanpa disadari. Cuman memang kalau kadarnya berlebihan, micinnya ya nggak bagus, gula juga nggak bagus, garam juga nggak bagus. Bener. Gitu. Oke, tahun 2002 ya. Iya. Habis itu lulus kuliah 3 tahun, terus lulus pergi ke Amerika tuh kerja. Alhamdulillah dapat kerja di sana. Oh, nah ini kita bahas kalian deh. Memang kenapa sih atau memang begitu jalurnya? Kalau teman-teman banyak yang kuliah di NHI Bandung itu, kok ternyata gue juga punya teman tuh Andriator, Chef Andre. Nah itu kok ke Amerika gitu? Memang begitu ya? Uangnya lebih bagus. Sama pengalaman. Giliran uang lebih bagus dikecilin, pengalaman digedein ya. Enggak, tapi berarti di Indonesia gak bagus dong, Chef? Apa tuh? Di Indonesia dihargain gak, Chef? Chef dihargain, cuman tidak, maksudnya ya tidak seperti di luar gitu. Jadi apresiasi orang Indonesia terhadap kuliner yang maksudnya kuliner yang benar-benar kayak wah ini nih kayak kayak fine dining segala macam sama orang di luar tuh beda. Kalau di kita kan kita makan kebutuhan biasanya. Kebutuhan atau enggak kebersamaan, kita makan-makan yuk gitu-gitu. Kalau di sana tuh makan datang ke restoran tuh udah yang dicari tuh experience. Oh. Jadi yang dicari, saya pengen makan ke sini karena mendapatkan experience. Si chef ini masak ini, dia backgroundnya dulu seperti ini, sempat tinggal di sini makanya ada makanan ini gitu-gitu. Oh. Jadi kita ketika makan ke restoran chef ini kita merasakan childhoodnya dia, story-nya gitu-gitu. Serius? Di sini belum sampai. Mungkin di Bali ada beberapa yang sudah mengarah ke sana. Bener, di Indonesia fokusnya sama produknya doang ya. Produk kebanyakan. Iya kan produknya, maksudnya nih enaknya begini, harganya begini gitu kan. Coba kita bikin rumah makan Indonesia harga lebih mahal dikit aja. Wah ini mendingan makan di kaki lima. Itu. Wah ngapain bang? Pernah nih review restoran fine dining. Ya mana kenyang bang makan begitu gitu. Mendingan nih gue nonton sambil makan sate gitu. Lebih kenyang. Ngapain makan gituan mahal-mahal gitu. Oh begitu. Karena masih needs kan, masih orang boro-boro mikirin ke sana. Orang kadang makan untuk makan enak aja masih jarang gitu. Mungkin makan nasi padang rendangnya aja mungkin sebulan baru sekali gitu. Jadi wajar sih. Itu. Kalau misalkan masih ada kesenjangan dalam kita, mau makan itu untuk destination gitu masih kurang ini ya, masih kurang menyeluruh lah di sini. Oh ternyata sama nih. Kalau gue dari sudut pandang kalau
lo kan dari chef atau kuliner ya Bang. Kalau gue dari sudut pandang marketing, memang background dari marketing juga. Nah ternyata sama ya, makanya tadi gue bilang ngangkat mengenai experience apa segala macam. Teknik marketing di Indonesia pun juga fokus pada produk. Contohnya misalnya lo harus bikin produk yang enak banget. Betul. Atau kalau bikin produk yang murah banget. Iya. Letakkan strategi apa segala macam. Kita ngomonginnya resto deh. Lo dari sudut pandang misalnya lebih ke experience-nya yang tadi lo bilang. Nah di marketing di Indonesia juga belum nyampe dengan gaya-gaya yang mungkin ada beberapa doang. Kayak Oreo mungkin bisa dibilang berhasil. Kopiko berhasil, kayak misalnya bukan dijual coklatnya melted, betul, tebal, ekstra 20%. Itu kan gaya-gaya marketing orang Indonesia tuh, betul. Produk banget kan. Tapi giliran di luar udah berani tuh. Makanya yang berhasil biasanya dikit. Contoh, diputar, dijilat, dicelupin. Itu kan experience tuh. Betul. Bukan bener jualan. Juga ya? Iya kan? Benar juga iya, ya. Dia menjual experience, bukan menjual produknya ini adalah coklat bla 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 gitu ya. Iya kan, tahu ya? Benar juga. Iya itu. Nah maksudnya penetrasinya harus masuk. Atau kayak Kopiko. Berhasil juga tuh salah satunya. Bukan gantinya kopi tapi gantinya ngopi. Nah, ya kan experience kan? Bener juga ya kalau di breakdown ya. Iya, itu dia makanya. Pinter loh ini marketing. Enggak. Kita belajar banyak. Enggak. Jadi dulu asal-usul ke marketing gimana? Boleh ke saya nanya Anda. Saya nanya Anda, bukan Anda nanya saya. Ya, intinya begitulah. Ternyata sama di kuliner juga begitu. Artinya kalau ngomongin kuliner, benar di luar tuh kan experience-nya dijual. Tadi gua tergugah banget begitu Bang Gary bilang, di sana tuh kita jadi mengingat makan ini masa kecilnya kayak gimana, childhood dan lain sebagainya gitu kan. Dan di sini kayaknya belum nyampe begitu ya. Sebenarnya udah banyak chef-chef yang membuat gerakan ke sana. Cuman mostly yang penikmatnya itu bisa dibilang masih mostly orang luar yang datang ke Indo. Oke. Karena kan orang luar itu nyari platform online yang kira-kira restoran apa nih yang gue biasa, misalkan kalau ke Jepang kita dapat Michelin Star, nyobain makan di mana atau apa restoran yang ratingnya besar di mana. Nah di Indo itu di yang paling banyak yang udah menjurus ke sana sih sebenarnya di Bali. Karena klien-klien sama customer-customernya pun banyak yang ke sana tuh memang mereka udah siap untuk mendapatkan experience, untuk bayar sekian juta untuk itu, dan mereka ingin merasakan experience gitu. Oh, masakan Bali cuman versi fine dining itu seperti apa. Oh, makanya chef-chef di Bali gajinya bisa lebih besar dibanding Jakarta. Ya. Kadang ada yang begitu. Kalau mereka dikasih share sama si investornya, ya. Oh, gitu. Cuman kalau kita masih belum dapat share dari si investor, ya biasanya sama-sama aja. Oh, jadi saham kosong dong? Saham kosong banyak kayak gitu. Oh ya, banyak. Oh, chef kayak begitu. Jadi untuk biasanya chef itu udah nyampe mentok kan, eksekutif chef. Dia pasti pengen bikin sesuatu dong. Bikin sesuatu, biasanya dia udah ada customer tetap suka sama masakannya, ngajakin ngobrol, ngajakin ketemu, ngajakin kerjasama, mau nggak bikin sesuatu. Terus kasih saham kosong 20, 30 berapa persen. Ternyata jalan, chefnya udah semakin pede, udah banyak dapat klien juga. Dia nyoba bikin sendiri, dia pakai uang sendiri 50% cari investor gitu. Oh, oke. Nice, biasanya stepnya seperti itu. Biasanya begitu ya. Oke, kalau kita balik bentar lagi ke ranah tadi ke Amerika, itu di sana ngapain? Ya. Mulai dari nol. Jadi steward. Enggak, dulu justru pas steward itu nyobain waktu job training di Jakarta. Oh, stewardnya di sini ya? Di Jakarta di Intercontinental Mid Plaza zaman dulu, di Sudirman. Itu ngerasain akhirnya kita masuk ke ini kantin kafeteria pegawai, terus kita pakai baju steward. Terus orang gak ada yang mau duduk bareng kita tuh ngerasain. Emang segitunya ya? Segitunya Pak. Karena apa? Image-nya apa? Uniform gitu. Uniform, wah kesannya bau abis beres-beres. Oh iya sih. Gitu. Dan memang benar sih, abis beres-beres, abis ngepel, abis ngapain gitu. Padahal kita ngelamar ke sana training untuk as a cook ya. Kalau zaman dulu tuh komi, jadi cook yang paling rendah lah stratanya. Terus cuman dirotasi kan. Tiap berapa ya waktu itu? 1 bulan atau tiap 3 minggu tuh dirotasi. Ada masanya pas dirotasi ke steward itu ngerasain, oh gini tuh rasanya. Tangan rusak-rusak kena chemical. Orang gak ada yang mau duduk sama kita. Terus kita bau sampah gitu. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya oh gitu ya rasanya. Terus ketika kita ada yang ngajak ngobrol tuh, oh ini orang
Wah, jadi terharu gitu loh, kayak ngerti gak sih, kayak kita orang yang kesannya nista bau, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol tuh, oh appreciate gitu. Emang segitunya. Segitunya, makanya gue sampai sekarang kalau ngajak orang gitu kayak mau tukang apa, gue ajak ngobrol, nggak ngajak apain, santai gitu. Karena kadang mereka nggak pikir gitu, kita sesimpel kita nyapa, Pak udah makan, kayak gitu. Sesimpel itu aja mereka tuh udah happy ternyata gitu. Iyalah. Iya, Gitu. iya. Karena kehidupannya memang benar, kelirik aja enggak kan? Iya, kelirik aja enggak gitu. Iya, kasihan giliran ada yang nyapa tuh kan hatinya happy banget tuh. Benar. Oke, dari situ terus Nah, naik. itu kan waktu job training, cuman pas pertama kali kerja itu yang di Amerika itu mulai di kerjanya motong-motong kentang, ngupas kentang, bikin mashed potato, bikin sayur-sayur belum boleh, bikin daging, bikin tumis-tumis yang penting tuh belum boleh. Jadi kita harus mulai dari yang paling basic dulu ya, preparation. Itu apa? Preparation tuh cook helper? Enggak sih, udah cook, cuman kita masih yang preparation. Jadi kalau kita boleh masak pun cuman manas-manasin mashed potatonya, gitu. tumis-tumis sayur gitu. Nanti lama-lama baru naik. Boleh tahu gak sih Bang, urutannya tuh itu kan yang bikin kan negara apa tuh? Prancis. Prancis Jadi dia ya? bikin kayak apa ya? Kayak strata militer lah ya. Kan kalau militer tuh ada jenderal. Iya. Terus di bawah jenderal ada apa ya? Di bawah jenderal ada bintang 2. bintang 3, letnan. Nah, jadi ada jenderal, ada letnan, terus misalkan ada kapten-kapten. Ya, mayor jenderal mayor jenderal. atau kalau polisi kan irjen. Kan lagi rame tuh. Propam. Lagi rame. Ya kan, lagi rame ya, tuh. pokoknya begitu. Ya kan bintang 2 kan ada yang biasanya ngeborgol tapi diborgol. Ya. Main di jurang, cakep. Bagus juga ya merah-merah gitu. Oke, terus Ya pokoknya ya lu ngajakin ngomongin jenderal, ya gue jadi bablas. susah, Ya lagi Pokoknya- jangan jenderal apa ya, kek? stratanya itu Pakai disebut lagi propamnya. pokoknya stratanya tuh dari paling atas ke bawah. Jadi Oke. kita mulai dari yang bawah itu ada komi atau cook lah ya. Komi apa sih? Komi itu cook, bahasa gue lupa lagi. Komi itu bahasa sana apa enggak? Pokoknya bisa disebut tuh cook. Jadi cook aja ada stratanya. Ada cook 3, cook 2, cook 1. Ya Allah, seribet itu. Seribet itu. Cook 3, cook 2, cook 1. Terus? Sebelum cook 3 ada cook helper. Jadi kalau mau di breakdown lagi, cook helper, cook 3, cook 2, cook 1. Habis itu demi chef. Oke. Demi chef itu udah masuk ke belum supervisor sih, cuma udah di kapten lah. Oh, kapten. Ya, kaptennya di dapur. Nah, itu demi chef itu biasanya mereka in charge di satu station. Oh. Karena kan dalam dapur itu ada beberapa station kan. Ada yang khusus bikin daging sama saus, ada yang khusus bikin sayur-sayuran gitu-gitu. Nah, si demi chef itu lapor, di atasnya dia ada chef de party. Bukan chef tukang party, cuma namanya chef de party. Serius? Ada. Ngapain dia tugasnya? Party. Enggak dong. Enggak. Namanya doang. Di call back sama dia. Namanya doang chef de party, cuman dia itu nge-supervise si anak bawahnya dia, demi chef. Jadi dia udah supervisor. Oh, jadi tuh di kitchen tuh, ini belum nyampe chef ya. Jadi tuh di kitchen tuh ada petugasnya masing-masing ya? Ada, tapi orang umum itu taunya chef tuh udah satu chef. Keluar dari master chef aja jadi chef. Itu gue tuh, emang salah ya? Salah. Hah? Chef itu kita harus, chef itu kan panggilan. Artinya chief kan, atau bos. Oh, oke. Jadi dia harus punya mengelola sesuatu sampai dia bisa dipanggil itu gitu. Oh, chef itu chief. Gue norak banget tuh. Tanpa I jadinya pelesetannya kan chef gitu. Iya. Oh gitu. Iya gitu. Kalau nggak salah ya, asal usulnya itu kayak chief atau atasan atau kayak gimana gitu. Oh, Jadi orang yang patut dipanggil chef nih kalau dari segi orang yang benar-benar di industri itu harus orang yang sudah antara dia membawahi bawahannya di salah satu restoran atau hotel atau apapun, atau enggak memang dia punya usaha terus dia jadi chefnya di situ, bisa jadi chef instan. Oke, iya benar juga ya. Keluar dari master chef dia ngapain? Emang nggak boleh langsung jadi chef? Harusnya? Bisa kalau punya uang. Oh, langsung sekolah. bikin restoran. Oh, Terus iya. dia kan sebelum MasterChef kan misalkan dia memang udah kursus di mana atau apa. Oke. Terus dengan dia ikutan itu jadi lumayan namanya jadi semakin tenar. Terus dia punya backupan dana juga misalkan dari orang terdekat, dari orang tua atau investor. Terus dia bikin usaha, udah jadi chef. Oh iya. Oke, berarti Gitu. atasnya tuh kan sous chef baru si eksekutif chef.
Nah, dari chef de partie baru sous chef. Dari sous chef itu chef de cuisine. Chef de cuisine baru executive chef. Nah, lu kenapa nggak mau dipanggil chef bang? Aneh banget dah. Karena gue udah nggak di industri, Pak. Sekarang semakin banyak orang belum pernah ngalamin di industri, cuma pengen dipanggil chef. Nah itu agak-agak geli denger ya. Emang iya? Iya. Oh iya. Gitu. Justru gue tuh malu kalau misalkan orang misalkan masih manggil gue chef, ngapain dah? Gue nggak punya. Sekarang udah nggak kerja di dapur. Udah nggak pakai apron. Udah nggak pakai apron. Terus udah nggak full time ngabisin keringet berjam-jam di dapur. Ya, gue bukan chef lah, gue mah panggil Gary aja udah. Oke, dan lebih memilih konten kreator itu tahun berapa? Itu tuh pivot dari tahun berapa ya? Seru nih kalau ngomongin pivot juga tuh. Jadi dulu terakhir itu 2010 apa 2009 kayaknya. Apa 2011 lupa deh. Antara 2009 ke 2011. Itu pivot dari industri pindah ke content creation. Boleh dong tips and triknya. Kan banyak sekarang nih, apalagi di masa pandemi kemarin kan ada yang mungkin dia chef bikin restoran, tapi restorannya keburu tumbang gitu kan gara-gara pandemi apa segala macam. Nah terus kan banyak yang nggak ngerti pivotnya tuh. Dan itu gimana tips and trik? Atau mungkin ada pengalaman teman yang pernah pivot juga dari chef di mana misalnya apa segala macam. Sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi sih hitung-hitungan sih. Dulu pas sempat kerja abis dari Amerika pindah ke Bali. Ke Bali waktu itu sous chef mau keluar karena udah maksudnya bukan bosan ya, maksudnya butuh challenge lagi kan. Butuh challenge lagi mau keluar, chefnya bilang, "Udah kamu stay di sini, nanti beberapa bulan lah kita jadiin kamu CDC, chef de cuisine pada saat itu." Terus spill dong, berapa harganya, berapa outfit? Bukan spill dong. Bukan emang CBD. Bukan. Terus akhirnya pas udah dicek ngitung-ngitung. Berapa? Berapa? Pada saat itu kecil lah. Pada saat itu belum nyampe 10 juta juga belum. Emang iya? Iya. Waktu di sana, waktu di Bali. Kalau itu sous chef? Waktu itu di sous chef. Sous chef itu kayak level apa sih? Level bintang 2 manager, gitu. Manager. Iya. Gaji manager waktu kerja di Bali itu jauh lebih kecil dibanding waktu pertama kali mulai kerja di dapur di luar negeri. Hah? Loh, kok jomplang gitu Indonesia sama Amerika? Iya, karena kenapa ya? Bingung juga. Karena di sana itu hourly dan kita kalau cari dapat duit kalau di luar itu overtime. Kalau overtime kita digaji 1,5, 1,5 lebih. Misalkan kita per jamnya $10. Kalau kita udah masuk overtime kita dibayar $15. Jadi kita work hoursnya 12 jam 14 jam, kita capek, cuma kita happy. Karena kita tahu kita bakalan dapat overtime yang lumayan. Oh gitu. Kalau di sini kan flat per bulan segitu. Kalau di hotel kan ada service. Kalau misalkan servisnya lagi gede ya besar, ada tambahan 2 atau berapa juta. Di Amerika berapa bang dapatnya? Kalau dulu awal start tuh $11. $11 per jam. Kerjanya berapa jam? Kerja 8 sampai 12 jam. Oke, take home pay aja udah langsung deh. Sebulannya berapa? Kalau di sana tuh per 2 minggu. Kalau di Amerika gajian per 2 minggu. Per 2 minggu tuh 1.800 sampai 2.300. Wih, di kurs berapa dulu dolar? Waduh lupa ya. Pokoknya lumayan deh pas awal-awal. Per bulan di atas 10 dong ya? Di atas. Oh iya baru mulai ya? Baru mulai. Nyampe 20 gak? Nyampe. Hah? Baru mulai. Cuma kan expenses di sana kan cukup besar. Oh iya sih. Gitu. Expenses di sana cukup besar. Cuman kalau orang yang jago-jago nge-keep uang sih, dia save seada-adanya terus kirim semua uangnya ke Indo. Oke, gini aja. Oke, kalau memang dibandingin expenses apa segala macam kan nggak ketemu. Di sana biaya pengeluarannya beda sama di sini. Betul. Gini aja ngukurnya. Harusnya tuh di sini berapa? Kalau misalnya kemarin dapatnya 20 juta, misalnya di sininya harusnya berapa selayaknya? Yang baru mulai 10. Enggak sih. 8. Ini karena gue udah ngerasain juga jadi pemilik usaha. Jadi kalau yang baru mulai untuk dapat 10 itu nggak realistis lah kalau misalkan di dunia dunia kuliner, F&B ya. Oke. Jadi ya mungkin setidaknya itu UMR. Oh. UMR setidaknya terus dengan service bagi-bagi tips dari pendapatan atau share profit dari pendapatan kalau reach goalnya segala macam itu masih make sense sih. Jadi basicnya berapa?
Terus nanti ada bagi-bagi profit dari si penjualan kalau nyapai target itu dibagi-bagi, itu masih lebih manusiawi sih kayaknya. Iya bener-bener. Soalnya nyocokin sama behavior yang ada di sini juga ya. Benar. Iya kan biasanya atau habitnya kayak gimana apa segala macam. Terus akhirnya banting setir jadi content creator karena melihat di content creation gitu ya, itu duitnya lebih cuanisasi. Nah, lucunya gue tuh cabut sebelum zaman content creation. Gue tuh cabut di zaman banyak selebriti chef. Jadi, celebrity chef. Waktu zaman content creation tuh masih jarang banget yang main di maksudnya. Banyaknya itu masih YouTuber lama kayak Skinny Indonesia, terus Chandra Leo, Edozel, banyaknya yang entertainment, yang sketsa, yang kayak gimana. Belum banyak genre-genrenya lah di YouTube pada saat itu. Makanya ngincernya itu pada saat itu gue masih di hotel, ada salah satu tamu datang, kok kerjanya enak ya dia ya, suruh siapin ini, mau minjem dapur dulu, terus terus dia buka acara di TV, jalan-jalan, terus ada asisten, dia cuma masak finishing doang. Iya bener, dia kan gak masak dari awal ya. Enggak. Tapi kalau di liputannya seolah-olah dia yang masak kan. Kok enak juga ya hidupnya. Terus habis gitu, ini kerjaan apa ini? Oh gini toh, gimana ya caranya? Terus akhirnya waduh, sampai waktu itu gue sempet ngomong ke orang marketing gitu. Wah, lihat nih, enak juga ya kerjanya. Ntar gue kayak gitu juga nih, seru nih kayak jalan-jalan. Sampai ngomong kayak gitu. Asbun. Oke. Nggak tahu caranya gimana, cuman asbun ya udahlah, kayaknya seru nih kayak gitu. Sampai pada saat itu ngelihat ada opportunity, ada kompetisi bukan MasterChef, namanya Top Chef zaman dulu. Top Chef buatan? Itu buatan Amerika. Oh, oke. Buatan Amerika, cuman gak laku acaranya. Tayang di TV apa? SCTV. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gue nggak tahu. Soalnya nggak ada dramanya. Kalau MasterChef itu kan bener ekspresif gitu. Iya. Wah dia mengsabotase hasil masakanku gitu kan. Kalau ini nggak ada Pak. Pas diwawancara flat. Gimana chef masak? Capek. Kayak maksudnya orang profesional disuruh kompetisi, disuruh ditanya opini setelah masak, setelah stres. Ya udah. Kayak kesel jadi nggak dapet gitu. Cuman dengan itu mulai ada lirikan waktu itu, salah satu produser Kompas nonton. Akhirnya dipercaya untuk bawain acara kuliner di Kompas. Asal usulnya sih sebenarnya di situ triggernya. Oh, bawain acara. Iya, dari situ baru pengembangannya ke YouTube lah. Baru dari situ dari YouTube. Oke. YouTube juga nggak sengaja. Oke, tapi bisa dapat 1,2 M. Mohon maaf, nggak sengajanya gimana tuh kalau boleh tahu? Sengaja karena kebutuhan. Iya. Kadang-kadang itu kita bisa menjelma jadi seseorang yang baru, dan itu tuh ketika kita desperate sih menurut gue. Jadi ketika kita, waduh nggak tahu lagi deh mau ngapain, bodo amat deh mau ngerjain apa ayo dah gitu loh. Oh berarti bener tuh, kemarin baru mampir juga tuh pengusaha tuh, Mas Jaya Setiabudi. Dia punya buku The Power of Kepepet. Itu suka tuh. Iya kan? Memang The Power of Kepepet itu nggak bisa dihiraukan, karena The Power of Kepepet menurut gue itu paling oke sih. Karena di saat kita lagi begitu tuh, keluar tuh semua tuh. Betul. Gue harus gini nih, gue harus struggling lah gimana nih. Betul. Oh oke, itu bukunya itu The Power of Kepepet tuh. Karena waktu itu Kompas dikasih angin seger nih kan. Udah dapat uang, bisa jalan-jalan. Terus lanjut terus berapa season. Wah asik nih. Lama-lama aduh bikin apa lagi ya nih ya. Sayang nih. Terus ngelihat YouTube lagi bermain nih. Lagi kayaknya orang banyak yang pada pindah ke YouTube. Karena banyak orang yang pada saat itu Kompas ditarik sama PH YouTube segala macam. Oh oke. Iya sih, kayak waktu itu awal-awal malam minggu Miko ya Dan. Dulu kan Radit kan bikin di Kompas, bikin di YouTube baru ke Kompas ya. Iya, di Bima Kompas kalau salah. Dulu tuh Kompas oke banget tuh, karena mereka banyak program-program yang fresh kan. Yang program kulinernya aja banyak. Dulu si Yuda Bustara ada di sana, terus pokoknya banyak lah. Di sana tuh fresh banget, dan udah ngerasain juga di sana, udah ngerasain juga nggak diterusin kontraknya. Ngerasa bahwa ya kayak gini mah nggak akan terus-terusan nih, kita harus ada sesuatu yang kita nggak ketergantungan sama orang. Ngelirik lah YouTube, gimana caranya ya. Belajar dari YouTube untuk YouTube sih ujung-ujungnya. Oh oke. Cuma nggak semudah itu ya. Fenomenal dulunya ngerti makanan, chef, terus tiba-tiba terjun ke jadi YouTuber itu nggak ternyata nggak segitunya ya. Sulit. Oh iya. Sulit karena kita nggak ngerti apa-apa tentang kamera. Oh. Nggak ngerti satu.
ngedit nggak ngerti apa-apa, lighting nggak ngerti apa-apa, semuanya belajar dari YouTube aja tuh. The power of kepepet. Oke. Ini kalau nggak belajar, kalau nggak bisa, nggak dapet duit, nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah belajar. Ush. The power of kepepet. Setahun pertama bakar uang tuh, karena kita makan, videoin, nggak ada yang nonton. Terus kita bikin apa, masak, belanja, nonton sedikit, lama-lama pelan-pelan. Mulai ada traffic itu ketika kita bikin yang pedes-pedes. Ternyata dari situ ngerasa harus ada sesuatu yang entertaining, harus ada sesuatu yang bikin ngiler, harus ada impact yang bikin orang ngehook gitu. Oke. Nah ini sekalian aja nih kita spill nih Bang. Ayo. Kebutuhan para konten kreator food vlogger nih, kira-kira nih kalau yang bagi teman-teman yang ingin memulai gitu ya, solusinya gimana tuh Bang? Apa yang perlu dipersiapkan awal-awal? Dari mulai kontennya, terserah deh mau bahas hardware-nya dulu kah? Atau mungkin kebutuhan yang ada di dalam konten itu sendiri, misalnya hook-nya gimana? Kalau untuk sekarang dengan banyak lagi maraknya platform apa yang lebih short video ya, kayak TikTok. Itu kalau sekarang 1 menit pertama itu sangat penting. Oke. Itu dulu di YouTube udah penting tuh teaser. Jadi teaser itu penting banget kita untuk ngehook gimana caranya orang bisa stay di situ nggak pindah dengan 1 menit pertama. Wow. Jadi dari dulu tuh gue selalu bikin teaser itu harus orang dengan nonton udah kepo, mereka bakalan nonton terus nih karena mereka pengen lihat nih. Ini seperti apa kok bisa sampai kepedesan? Kok bisa sampai kayak gitu. Nah, caranya apa? Shot-shotnya misalnya? Shot-shotnya. Jadi shot-shotnya ya? ngaruh. Jadi yang kelihatannya kayak yang epic, terus yang lagi kita kepedesan. Terus kan katanya ada yang bilang kalau untuk pengambilan kamera tuh ketika mukbang ya atau makan yang besar itu harus di bawah atau di atas? ASMR. Kalau yang ASMR sih itu gitu ya? Ini kan kebenaran salah satu teman si Bara Tan Boykun, dia kan memang masternya ASMR kan. Itu sebenarnya triknya ada di kamera wide. Jadi kita pasang kamera yang cukup wide, bisa 16 mm. Taruh di depan, terus makanannya di depan. Terus biasanya mejanya nggak segini, mejanya lebih tinggi lah segini. Karena? Jadi biar muka kita segini, makanannya di sini, jadi seakan-akan ininya besar gitu. Ada tekniknya guys. Ada, dan memang itu kelihatan memang besar juga makanannya. Nggak bisa makanan kita cuma mochi satu jadi kelihatan besar, enggak. Memang harus agak numpuk. Cuman dengan gitu tuh membuat efek seakan-akan tuh jadi makanannya jadi gitu, jadi besar. Oke, itu di wide ya lensanya? Wide. Karena kelihatannya jadi lebih besar. Satu sebenarnya kan kalau wide, tapi kalau di tengah itu kan nggak begitu besar ya. Cuman somehow karena kayak ngembung gitu, jadi seakan-akan bek gitu ya? Iya, jadi bek gitu. Dan kayak itu dapat sih. Dan ASMR masih laku? Indonesia ASMR ada yang laku, ada yang enggak sih? Kalau si Bara Tan Boykun kayaknya masih laku sih. Masih laku ya? Iya, karena dia nggak ada lagi sih kayak dia. Makannya banyak banget, makannya cepet banget, makannya bisa pedas banget. Oke. Gitu. Oh itu bukan mukbang. Gue bingung deh Bang. Beda-bedanya mukbang tuh yang makan banyak gitu kan? Mukbang itu kan basically eating show ya. Jadi show makanan gitu. Orang lagi makan bisa interaksi ke kamera sambil ngomong, sambil ngobrol. Jadi kalau nggak salah itu asal-usulnya di Korea kan, karena biar kalau orang lagi makan, ada teman makan nih, jadi sama-sama kayak lagi makan, sambil dianya ngobrol, ada yang live streaming, biar jadi live, ada yang taping. Nah kalau ASMR itu suara doang. Iya tahu. Iya. Ya gitu-gitu. Mesti mic yang sensitif juga kan? Mic yang sensitif, ruangannya harus benar-benar kayak gini nih. Pakai busa-busa, terus yang gak kedengeran apa-apa. Jadi pas lagi makan yang kriuk-kriuk, kayak gitu-gitu. Masih rame juga. Terus ini thumbnail juga ya? Thumbnail ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Gue baru mempelajari dari si Mr. Beast. Dia itu nge-breakdown kan. Sekarang dia kayaknya YouTuber dengan subscriber paling banyak deh. Untuk di dunia. Makan-makan ya? Enggak. Di general. Dia banyaknya YouTube-nya YouTube tentang challenge biasanya. Loh bukannya PewDiePie? PewDiePie udah kalah. Udah kalah? Udah. Dan PewDiePie cuma punya satu channel. Kalau Mr. Beast dia punya yang main channel, dia punya React, dia punya gaming. Terus dia tiap negara sekarang lagi bikin versinya. Jadi Mr. Beast Espanyol. Jadi dia di dubbing, pinter dia.
Ternyata saya pikir cuma Flat and Nicky doang. Dia di dubbing. Gue Dia tahu pinter. tuh bocah-bocah itu yang kecil-kecil itu kan ada di tiap negara ada tuh. Nah ini. Ternyata dia pakai teknik itu, dia di Prancis ada, di mana ada. Di Jepang ada. Di Jepang dia pengisi suaranya pakai pengisi suara yang terkenal yang biasa ngisi suara anime. Coba-coba lihat dong Mr. Beast, gue baru tahu deh. Oh jadi sengaja dibikin channelnya pisah sama dia, bukan playlist ya? Enggak, dia bikin pisah. Iya kan? Banget. Banyak banget. Mr. Beast Beast Iya, tulisannya. Beast. Beauty and the Beast. Iya, coba BEAS. Nah itu menarik sih. Dia Oh itu tuh. soalnya dia itu awalnya itu. Oh tahu gue. Nah ini. Gue kalau lihat mukanya gue tahu. Yes. Gue nggak notice orang apa namanya channelnya. Nah dia nge-breakdown di beberapa podcast orang-orang YouTube itu yang paling utama sekarang retention sama watch time kan. Iya. Jadi gimana cara kita bikin pacing di YouTube yang bagus, Cepat. Bukan. Pacing cepat, angle harus beda-beda banyak. Dimana 1 menit pertama itu 1 menit pertama itu penting. Thumbnail, gimana caranya orang nge-scroll ngelihat thumbnailnya menarik, captionnya menarik, bisa ngeklik. Oke. Jadi urutannya gitu, dari ngelihat thumbnail, wih menarik nih, klik 1 menit, boom, ganti-ganti angle, gini sambil narasi, terus berubah, terus pas nonton pacingnya cepat, ada ini, gini, gitu. Oke, itu 1 menit. Kalau gue malah ngambil mazhab yang 3 detik, lebih cepat lagi tuh kalau versi gue ya. Oh lebih bagus dong. Harusnya tuh. Iya. Tapi kalau 1 menit berarti gini, justru malah 1 menit itu kita harus pikirkan lagi benar. Jadi nggak cuma memikirkan 3 detiknya, takutnya setelah menit ke 5, 6, 7 biasa aja. Kalau 3 detik gimana caranya biasanya? Hook juga sama. Gitu hook biasanya di headline misalnya. Misalkan eh, gaji chef kecil. Iya, kayak gitu misalkan. kayak gitu. Gitu misalnya kayak kemarin kita bikin konten ya, yang berapa sih gaji orang-orang yang kerja di kawasan SCBD? Terus nanya-nanya gitu. Itu TikTok gitu kan? 3 TikTok detik kayak gitu, 3 detik. Cuma maksudnya bagus, gue jadi belajar lagi sama lu nih Bang, bahwa 1 menit itu berarti kan kita gini, buat yang ada di kubu-kubu 3 detik khawatirnya kita lalai di detik ke-5, ke-6, 20, 30 jadi kayak biasa aja. Sementara kalau 1 menit yang gue ambil sisi positifnya adalah dari awal sampai selama 1 menit itu udah harus padat tuh. Harus padat. Itu kalau ini ya. Oke itu juga kalau YouTube ya. YouTube itu 1 menit pertama itu ngaruh banget. Oke. Nah dia juga sekarang tuh kalau sekarang yang lagi besar tuh Shorts, YouTube Shorts. Ya. YouTube Shorts itu bentar lagi mungkin bisa mengarah pengen ngalahin si TikTok kan. Karena betul. si TikTok itu kan nggak bagi AdSense kan. Ya. Kalau YouTube Shorts itu udah mulai bagi-bagi AdSense. Oh tapi TikToker bukannya katanya dapat gaji dari TikTok? Kalau itu yang ini kan, kalau nggak salah ya itu TikTok yang jualan tuh. Oh. Yang kita bisa jualan terus dapat, aduh lupa deh sistemnya. TikTok Shop, bukan? TikTok Shop. Iya kan? Yang kita jualan misalkan kita lagi masak, jual. Kalau mau beli ini belinya di sini ya. Iya, Nanti check out. iya, Gitu. bener. Check out di ini kuning. Iya, gitu. tahu. Itu ada di situ. Kalau si YouTube Shorts kita bisa Isi bahan, AdSense-nya YouTube iya, itu ya? bahan mentahan yang dari YouTube kita edit ulang, kita kasih narasi, kita kasih biar ngehook tuh 3 detik, 5 detik awal. Gimana cara dia biar bisa ngehook sampai 1 menit. Ilmu baru nih guys. Nah, Mantap. gue juga belajar dari si itu, Mr. Beast itu karena setiap berapa bulan tuh ada lagi orang ngomong berubah algoritma, berubah algoritma. Sebenarnya yang berubah itu tipe orang penontonnya sih menurut Betul. gue. Gitu. Audiensnya yang berubah. susah ditebak. Betul. Jadi kita sebenarnya mainin audiensnya sekarang tuh sukanya yang kayak gimana nih? Kita ikutin nih. Maksudnya sekarang kan platformnya pengen yang cepat. Betul. Lebih suka orang diceritain kan, kayak seperti narasi gitu-gitu. Makanya ada salah satu YouTuber makanan namanya si Bona Jajan Beken namanya. Dia itu bikin YouTube versi panjang yang nontonnya sedikit. Cuma bikin YouTube versi shorts yang nontonnya banyak, jutaan. Oke. Karena dia pakai narasi food porn, kelihatan makanan, bikin ngiler, gitu-gitu. Mungkin suara makanannya pun nggak ada ASMR sama sekali. Cuman viewsnya besar di shortsnya. Cuman long form videonya nggak sebesar itu. Oh ngerti gue sekarang nih. Ini jadi gini, banyak juga sekarang tuh kan banyak video-video panjang malah nggak laku. Makanya kayak kecuali podcast laku. Iya.
Iya Podcast laku. betul. Iya kenapa ya? Bagus. Iya. Tapi tergantung hostnya juga. Kalau hostnya bisa bawain acara yang bagus, laku. Iya sih, karena memang dialog kali bukan monolog ya. Iya betul. Iya kan, karena orang pengen dapat angle dari si A, Betul. si B dan beda gitu kan. Kadang juga mungkin host juga perannya kadang suka kontradiktif. Sebetulnya mungkin dia agree sama si narasumber. Tapi sengaja gitu biar ada. Satu itu biar dapat kontroversinya, dan kedua memang biar dua arah. Betul. Karena kan takutnya kalau satu arah penontonnya ya ini mah nggak mewakili angle lain gitu kan. Betul. Iya makanya, tapi menarik ya. Terus apa lagi Bang kira-kira untuk kebutuhan buat para si konten? Kalau misalkan Kamera, lighting penting gak sih? Kalau YouTube untuk kuliner ya. Oh, Kalau kuliner long form ya. Sekarang soalnya banyak banget sih kalau mau di breakdown. Kalau Oke. misalkan kuliner YouTube itu mostly pengambilan makanan, B-roll makanan. B-roll makanan harus bikin orang dengan visual gimana caranya bisa bikin orang ngiler. Coba A-rollnya yang buat kita, B-rollnya yang buat makanan ya? Ya B-rollnya misalkan pas kita lagi pesan, kita nunggu makanannya pesan, langsung B-roll makanan tuh. Jadi lagi lagi dimasak. Terus kalau ada nasi goreng api, terus kedengaran suara kenteng. Orang kan tanpa disadari kita itu kenapa lebih suka makan di pinggir jalan, karena kita bisa melihat show-nya kan. Kayak ngelihat tukang nasi goreng ngeliatin. Beda loh. Kita makan nasi goreng ngelihat masaknya, sama kita makan nasi goreng dibuka dari bungkusan. Nikmatnya beda. Oh, gue baru tahu. Pinter nih Bang Geri nih. Ya. Ya kan, secara nggak langsung loh. Iya benar juga ya. Gue sering lihat beberapa para content creator tuh shotnya atau b-rollnya tadi ya. Kadang ketika lagi pas kita ngomongnya mungkin stock shot. Stock shot. Iya kan ya, betul ya. Jadi tiba-tiba langsung dia ngisi itu. Ngisi kemana dulu pas lagi bagian makanan lagi dilempar begitu, lagi apa segala macam. Itu ngamanin atau ngakalin sudut pandang atau point of view sih kalau kita langsung datang ke situ. Betul. Dan biar juga padat kan. Jadi pas kita lagi kita akan nyobain nih mie nyemek bla 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 bla. Pas kita lagi ngomong mie nyemek tuh kita timpah-timpah aja pakai footage mie nyemeknya lagi dimasak. Jadi pas kita lagi ngomong nggak cuma ngeliatin kita ngomong doang, tapi ngeliatin si masaknya. Jadi pacing cepet sama timpah-timpah sama footage makanan yang bikin ngiler. Dan makanan yang bikin ngiler pun kita harus breakdown juga datanya tuh. Orang Indonesia lebih suka makanan ngilernya tuh ayam geprek, terus makanan yang murah tapi enak, terus hidden gem, terus yang pedes-pedes, bakso, bakmi, itu algoritmanya bagus semua. Wah, di-spill semuanya guys. Gitu. Mantep. Itu oke tuh. Karena satu relatable, semua orang bisa, semua kalangan bisa. Oke. Orang yang makan bakso itu bisa dari kalangan mbak-mbak di rumah sampai majikan. Sampai bosnya majikan di kantor. Itu semua suka bakso kan. Jadi berarti kita lebih banyak dapat audiens di sana otomatis. Oh, makanya gede tuh jadinya tuh. Kayak nasi Padang, hampir semua makan nasi Padang. Cuma angle-nya harus berbeda kali Bang. Kan biasanya kan orang kan makan nasi Padang ada yang mungkin gitu-gitu aja. Jaraknya dekat atau segala macam. Nah, kalau di channel gue itu biasa editannya dipakai rada-rada biar nggak bosen. Ada receh-recehnya, misalkan ditaruh meme. Misalkan gue salah-salah omong, kita suruh editor jangan di-cut, tapi dibikin lelucon. Editor gue ngecengin gue, ngomong apa sih lu Bang? Kayak gitu-gitu. Jadi ada di situ, jadi orang tuh merasa nggak bosan gitu. Oh ini nggak cuman gue nonton video makan doang nih, cuman ada si editor nih ngehe juga nih, ngejek-ngejekin, terus naro-naro pas lagi kepedesan, muka gue dikerjain jadi berubah kayak gitu. Lu nonton sendiri deh teman-teman ya. Di sini kan justru tempatnya benar-benar Bang Geri kasih solusi kepada kita semua nih. Iya dong. Kalau untuk nonton lu nonton aja tuh ke Geri Girianza. Iya nggak? Nah, banyak yang pengen gue gali juga ya, kayak misalnya berapa pendapatan, terus cara monetize-nya, apa brand yang masuk, itu juga mungkin menjadi hambatan juga buat para konten kreator sekarang, terutama food vlogger tuh. Ya kan taunya dia cuma awareness doang, tapi dia nggak bisa nih, ini monetize-nya kemana nih? Ya kan, nah itu tuh gimana tuh? Biasanya dari brand cara masukinnya gimana sih? Sebenarnya kalau brand tuh yang gue pelajari beberapa tahun ini ya, mereka tuh suka dengan tampilan kalau video kita tuh bagus dari segi B-roll, pengambilan. Jadi rapih gitu. Jadi mereka tuh kebayang kalau misalkan nanti mereka masukin brand mereka, pasti brand mereka treatmentnya bakalan bagus juga nih gitu. Jadi terus juga bahasa
Kita kalau terlalu banyak pakai profanity gitu, kayak terlalu cursing, kalau kayak gitu brand agak nggak suka. Contoh? Misalkan kayak gitu-gitu, kayak gitu-gitu brand agak-agak mundur biasanya. Terus kalau misalkan apa ya, otomatis ya brand tuh ngelirik kalau kita punya traffic besar juga. Oke. Kalau viewsnya besar segala macam. Cuman views besar itu nggak banyak klien yang kadang nggak ngerti ya. Views besar beranggapan bahwa sales mereka akan tiba-tiba meningkat gitu misalkan. Gitu. Banyak. Tapi kalau yang benar-benar ngerti biasanya mereka tahu gitu, dengan views besar ya awareness tentang brand itu yang jadi besar. Betul. Gitu. Ini juga masih brand-brand juga, mohon maaf ya para brand ya, harus juga teredukasi juga sih sama konten kreator yang sudah paham. Biasanya kan dia main endorse saja tapi mungkin tujuannya sales. Betul. Iya dong. Ya, itu biasanya yang agak-agak miss ya, kayak misalkan mengundang food vlogger siapa ke tempat makannya gitu dengan harapan wah besok gua bakalan salesnya tinggi. Kalau udah kayak gitu ujung-ujungnya kita bisa bikin orang itu datang. Ini ucapan dari Next Carlos nih. Kita bisa bikin orang itu datang ke tempat situ. Cuman yang menentukan orang itu mau balik apa enggak produknya. Produknya, servisnya di sana gitu-gitu. Iya. Jadi balik lagi ke sana. Iya sih, betul. Jadi ujung-ujungnya ya kita adalah bisa ngasih awareness, ada tempat baru nih, tempatnya ini, rasanya seperti ini. Kalau misalkan produknya memang menunjang, orang pasti balik terus. Iya, betul. Apalagi udah tahu cara main yang menjadi konten kreator di kuliner gini ya. Soalnya sampai-sampai kan katanya lu punya cerita ini bang, yang tadinya chef on board, terus tiba-tiba dia menarik. Jadi sempat tadi kita ngobrol ya. Kita ngobrol di luar masalah pivot itu ada salah satu teman, dia itu adik kelas gue dulu di kampus. Dia koki juga, terus dia sempat kerja di mana-mana, terus terakhir itu kerja di chef on board di maskapai Garuda kalau nggak salah. Terus ke luar negeri kan, jalan segala macem. Terus dia punya warung juga yang ngasih apa? Yang customer itu banyaknya ini pramugari, pilot, deket Cengkareng situ kalau nggak salah. Terus pandemi, semua tutup tuh. Dia sempat bikin online, cuman mungkin nggak nutup juga. Akhirnya si restorannya ditutup. Terus penerbangan nggak ada kan sama sekali. Akhirnya dia pivot. Sekarang jadi jualan tanaman. Wow. Tanaman yang varigata yang warna hijau yang tahu, yang mahal-mahal. Harganya 120 juta, 80 juta. Dan it works. Dia sekarang rambutnya gondrong, jadi kayak hippie, dia berkumis. Cuman sekarang dia mendapatkan community baru, mendapat angin segar. Oh, ternyata. Dan sekarang mungkin pendapatan dia dulu sama sekarang ini jauh lebih besar sekarang. Gitu. Jadi wow. Apa ya, kita jangan terpaku sama satu hal gitu loh. Kalau kita bisa nyari lubang-lubang kesempatan lain ya hajar aja dulu. Ya betul. Peluang-peluang di luar kan siapa tahu lebih besar ya dibanding pendapatan lo yang mungkin yang the power of kepepet itu juga sih. Udah pasti. Iya benar ya. Tapi kalau lihat dari sekarang ya banyak juga chef yang tiba-tiba jadi yang nggak create konten nih. Dulu tuh gue pernah sounding nih ke grup teman-teman gue. Kan mereka tuh ngatain ya, maksudnya lo udah koki tiba-tiba lo jadi nggak sayang, kayak misalkan udah capek-capek kerja di hotel, udah ada terus harus mulai lagi jadi bawain acara segala macam. Sekarang mereka malah tertarik pengen jadi content creator. Karena ujung-ujungnya kita harus adaptasi juga. Kayak kita as a chef, kita punya skill tentang memasak. Kalau kita nggak bisa nge-share, kalau nggak bisa dijadiin konten sayang gitu. Padahal kita skillnya kan ada. Dengan kita, apa salahnya kita masih kerja di hotel, kita bisa nge-share konten kehidupan kita di hotel misalkan. Modal HP aja, kayak di TikTok. A day in my life gitu misalkan. Itu kan menarik ya. Sebenarnya mereka bisa dengan HP ngelihat, wah pagi-pagi briefing gini gitu kan menarik. Mereka tinggal pakai narasi jadi. Bener. Gitu. Cuman mungkin karena gue ngerasain juga dulu waktu di hotel itu pergaulannya hanya di orang-orang dapur terus kan. Jadi mungkin kalau misalkan lama-kelamaan sih pasti ntar bakalan muncul-muncul content creator yang bekerja as a professional chef juga banyak pasti. Karena kalau enggak nanti banyak yang kerjaan chef itu diambil sama orang yang sebenarnya punya pengalamannya nggak begitu banyak, cuma mereka bisa meng-create konten tentang kuliner. Takutnya itu.
Ya udah kita bikin gebrakannya aja sekalian, sengaja begitu semua jadi konten, akhirnya kan mau nggak mau kan harga chef jadi naik. Nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu sih kayaknya. Harga chef jadi naik. Iya maksudnya ya cabut nih para chef, langsung pada bikin konten, jadi Ntar YouTuber. siapa yang mau kerja di restoran, ntar nggak ada chefnya gimana dong? Ya nggak enak makanannya, karena bukan orang profesional. Mau nggak mau kan hotel atau restoran Jadi maksudnya kita mau bikin gebrakan biar semua chef profesional berhenti dari dapur untuk jadi content creator gitu. Gak bisa juga. Biar harganya naik. Jadi kita boikot dulu semua, jangan kerja di dunia profesional. Nanti kalau kita mau ke restoran gimana? Oh iya. Kalau betul. orang-orang pada mau makan ke apa tadi temennya di Kitsune? Kitsune ya. Dianya udah nggak ada, siapa yang masak? Masa anak buahnya? Ntar mesen bebek konfi jadi ini bebek goreng Madura, which is enak banget sebenarnya, cuma kan nggak cocok di Kitsune. Tapi beda. Makanan-makanan yang lagi rame apa sih bang sekarang? Sekarang itu kemarin banyak tren makanan tuh rubah-rubah ya. Si pedes-pedesan masih laris ya? Masih tinggi. Untuk dikontenin maksud gue ya? Untuk dikontenin ya kalau mau yang hot. Oh terakhir gue sempat ke Garut cobain mie jebel. Apaan tuh? Mie jebel. Jadi mie jebel. Coba dong. Ada udah di posting belum? Udah. Tuh, slebel, mie apa? Bukan slebel. Mie jebel. Mie jebel di mana ya? Coba ketik aja kira-kira. Ketik aja di ini di search. Nah, mie jebel. Coba. Saya pikir mie slebel, bukan ya? Jangan. Jangan joget gitu-gitu. Nah, itu. Mie-nya cuma dijual di ACB di depan Janji Jiwa. Mana ini? Dilanjutin. Kalau mie jebel yang asli kata orang Sunda, kalau udah makan yang pedas-pedas jadi jebel. Ya. Jadi jebel apa? Jebel itu kan jeding ya maksudnya. Oh. Gitu. Ini terakhir yang lagi viral dan semua teman-teman YouTuber jadi berhati sana. Oh, awalnya konten ini punya lu nih bang? Jadi memang kalau komunitas teman-teman food vlogger itu pasti dari salah satu dari kita tuh ada yang ngeviralin satu tempat. Kayak dulu si Yudo Bungkus Network dia ngeviralin si Legino, pangsit Legino, ada kayak kue tiaw cuma dari kulit pangsit. Itu jadi viral gitu. Itu membantu bapaknya, membantu teman-teman food vlogger juga review ke sana, viewsnya gede juga, AdSense-nya gede juga. Oke. Nah, ini menarik nih. Berarti kan buat restoran zaman sekarang atau mungkin tempat-tempat makan apa segala macam, kan ada yang putus asa kadang. Dia mau bayar food vlogger buat bayar siapalah konten kreator makanan untuk datang ke tempat dia bayar, di endorse apa segala macam. Cuma biasanya mereka nggak punya uang kan. Tapi bener gak sih ada juga para food vlogger yang memang ngejar tuh tempat buat kebutuhan kontennya dia tapi tanpa bayar? Iya. Oh iya? Iya. Oh gue pikir konotasinya atau orientasinya hanya uang doang. Oh enggak. Serius? Enggak. Kayak misalkan kita ada beberapa tempat yang memang kita pengen ke sana gitu. Justru kita boleh nggak review di sana gitu. Emang iya? Kita karena kontennya cocok sama kita, terus kita juga penasaran gitu. Oh, gue pikir Next Carlos, Magdalena, Tan Boy Kun itu orientasinya gue pikir dia datang nge-review uang. Justru teman-teman food vlogger itu mereka apalagi ke yang UMKM, mereka kalau datang nggak bilang-bilang. Kita semua nggak bilang-bilang, kita datang. Terus kita review aja, terus kita mau bayar, kadang kan suka nggak boleh, suka nggak boleh loh. Bahkan kita datang pun bayar kalau yang UMKM. Oh baru tahu dan gue, ini stigmanya nih. Dan banyak juga dari kita yang menolak ajakan untuk review resto karena mungkin makanannya nggak cocok sama kita nggak suka, mau dibayar berapapun kita nggak mau datang karena kita nggak mau kepromoin sesuatu yang kita nggak suka gitu. Banyak, cuman nggak di-spill aja. Oh guys, kebuka ternyata. Gue pikir kan gini, soalnya stigmanya orang tuh udah males pakai food vlogger gara-gara dia mah dibayar udah pasti bilang gak enak. Jadi karena banyak gini ya, maksudnya mungkin orang yang lihat tuh stigmanya seperti itu. Cuman yang orang nggak ketahui itu banyak dari teman-teman kita tuh mereka justru datang ke tempat yang memang lagi butuh bantuan, kita ramein, terus justru kita bukan dibayar gitu, kita bayar, bahkan yang di belakang layar kita ngasih lebih gitu. Oh.
gitu. Oh banyak yang nggak ketahuan Banyak ya nggak berarti. ketahuan ya. Nanti giliran diliatin dibilangnya Oh iya. pamer. Dia serba salah gitu kadang-kadang. Netizen emang ini. Netizen tuh memang serba salah. Masa semua harus diliatin gitu. Ntar kalau misalkan diliatin dibilangnya begitu. Iya. Giliran lo nggak ngeliatin ya. Tadinya stigmanya gue tahu tuh dari netizen tuh. Iya. Taunya bilangnya alah ini mah gara-gara dibayar ya wajar lah bilangnya enak. Ya. Tapi memang sekarang ada switch di mana kan ada ya mega influencer. Ya ada dari mana sih? Dari nano, Mega ya? nano. Nano tuh yang paling kecil. Nano, mikro, makro, mega. Nah, banyak sekarang yang mereka lebih percaya nano gitu Oh, karena iya. lebih relatable. Cuman mereka kan nggak tahu kan, mereka lebih percaya nano. Cuma nano itu udah dilirik sama agensi kan. Agensi sekarang udah pengen nano aja yang banyakin, biar terkesan natural, biar terkesan teman-temannya yang bayar. Lah mereka nggak nyadar gitu bahwa si orang-orang agensi, orang-orang brand tuh udah paham itu gitu. Mau gue buka nih. WhatsApp gue isinya begituan semua. Oh gitu ya. Buh, SOW dong bang, SOW dong bang. 1 kali story, 1 kali reels, 1 kali ini. Dan ternyata begitu gue cari tahu hampir tiap hari. Wallah, gue sampai oh begitu. Nah ini para brand atau para pelaku apapun itu yang terlibat dalam ini juga harus melek dalam hal ini ya. Iya, justru mereka tuh memang nggak tahu aja nano ini tuh. Gue masuk list, adek gue kerja di agency. Ternyata dia pernah nunjukin gue ke gue, salah satunya ada nama gue juga dari teman-temannya dia apa segala macam. Di list semuanya nano yang followersnya Memang 5.000, 10.000. Ya. Ternyata mereka jadi banyaknya gitu. Jadi nano untuk buzzer, iya, ya kan naik ke atas sebagai apa? Naik ke atas sebagai awareness. itu. Kalau naik udah mega as a brand ambassador. Iya, Nah bener. biasa kalau misalkan si perusahaan yang punya banyak duit, semua ranahnya ada taruh tuh, ada BA-nya mega, terus ada influencer si di bawahnya mega tuh apa tadi? Makronya mereka taruh juga beberapa, mikronya mereka Iya. taruh juga sampai nanonya. Nah biasanya punya budget begitu. Iya. Gitu. Mereka kan kadang netizen, wah enggak, gue nggak percaya sama yang influencer besar itu, gue lebih percaya yang kecil-kecil. Ya kecil-kecil juga udah dibayar tanpa diketahui aja. Itu. Gitu. Gimana kita tahu audiens kita sih? Biasanya kita juga kan makan ternyata, aduh kok zong ya yang ini. Cuma ada beberapa makanannya yang enak. Kita gimana caranya ngomong tanpa bikin itu usaha jadi sepi. Nah ini nih menarik nih. Ini belum dibahas nih. Belum. Itu gimana? Jadi gini, ada beberapa nih. Biasanya kalau kita mau review, terus kita makan, ternyata nggak enak, nggak ada yang bisa ditolong nih makanan kita. Kamera kita matiin, kita nggak review aja udah. Kita makan biasa. Oh. Itu kalau parah banget. Parah banget. Itu kalau parah banget. Terus kalau misalkan bisa ditingkatkan, biasanya kelihatan dari ekspresi kita. Jadi kita bukan ngomongin makanan, cuma kita ngeliatin tempatnya tuh sebenarnya enak gini-gini, atau enggak kita ngasih ini tuh enak, capi, bla 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 bla. Itu biasanya cuman perlu diperbaiki, ada beberapa poin gitu. Kalau ngomong jujur, ntar sepi ya takutnya ya. Udah ada teman-teman yang dia review jujur gitu, kasihan di creator ya, kasihan di si yang punya bisnisnya. Kreatornya kenapa kasihan ya? Dia dihujat netizen karena matiin bisnis orang. Oh iya. Gitu. Ada teman berani sih. Dulu tuh siapa ya? Oh gue tahu yang 2 orang. Si JWS Bros. Iya. JWS Bros dia bikin. Sekarang udah nggak ada YouTube-nya. Nggak tahu gara-gara itu, nggak tahu mereka selek, nggak tahu apa, gue nggak tahu juga ya. Selamat datang di dunia konspirasi. Menarik kan? Maksudnya mereka bikin. Dibajak sama Bjorka nggak sih? Mungkin. Bjorka anaknya ini kan si Ringo Agus Rahman. dibajak. Gak bisa. Oke, nah terus. Itu hilang emang. mereka JWS kan Bros itu? JWS Bros. Itu kan keren ya? Maksudnya Keren. dia Yang jadi jujur. detektif gitu kan. Ya jujur gitu. Cuman ternyata mungkin ada orang yang sakit hati sampai bisnisnya jadi turun omsetnya segitunya. Dan orang Indonesia itu kan kadang gini ya, kayak sebenarnya enak gak enak. Kadang orang yang sebenarnya nggak begitu tahu makanan tuh, ya sebenarnya dia makan aja gitu. Cuman ketika ada satu orang ngomongin, bener juga ya, Nah, ikut-ikutan. Nah, itu yang bahaya itu. itu yang bahaya, jadi sheep mentality ya bahasanya atau apa Iya, lagi. Jadi iya. ikut-ikutan gitu. Jadi ketika nggak usah jauh-jauh dari makanan, ada satu komen apa gitu, bener juga ya, ikutan komen seperti itu juga. Itu. Jadi untuk ngikutan nimbrung gitu loh. Jadi nah itu nggak tahu nih apa kabarnya. Kalau gue lihat sih mungkin si Andinya tuh sekarang lagi fokus bisnis. Mungkin mudah-mudahan nggak karena itu ya. Cuma ada satu lagi konten si Hanif, dia namanya Mamang Kuliner.
Tahu. Dia cakep banget tuh. Oh. Produk dia salah satu YouTuber yang dia B-roll, beauty shot Iya. segala macam cakep. Dan itu Estetiknya niat banget kan. brandnya banyak. Oh. Dia mungkin views nggak gede-gede amat, cuma brandnya banyak. Dia jadi PH sekarang. Jadi Tahu. dia dipakai banyak brand dari brand Grab segala macam. Nah itu memang arahnya ke sana. Resto, Itu iya. monetasi. Resto gue pernah di jadi gue ada tergilek di Kemang tuh, restoran Kalkun. Oke. Nah, itu dia tiba-tiba beli dan dia nge-review. Gue nggak tahu kalau dia beli. Nah, itu maksudnya tadi membuktikan bahwa ternyata food vlogger juga ya stigma di luar sana kan katanya dibayar loh, orientasinya dia nggak akan mampir sini atau enggak misalnya semua konten-konten di sini pure dibayar apa segala macam gitu. Ini belum beli juga kan, Bang? Beli lah ini. Ini kita Ya, ini dibeli dikirim-kirimin enggak? beli. Beli. Ini apalagi yang kemarin-kemarin ini kan kita review di Bangkok. Ini di Bangkok sampai nunggu 3 jam demi dapat makanan itu. Oh, yang ini tuh. Iya. Ngantri 3 jam demi mie nyemek. Menyemak raksasa, isinya kepiting, telur mentah, udang, dan makannya 1 baskom gede. Kayak gitu. View food vlogger, ngiler banget deh. Baru lihat nih, dan coba atas dan baru 12 hari yang lalu 300.000. Enggak lah, itu masih kecil. Emang iya? Iya. Coba di list dong. Itu kan Kalau apa gue jadiin podcast makanan aja kali ya? belum ada ya? Jangan bikin gue goyang, udah gue di sini aja. Gue shifting kagak laku. Ini kan kita lihat ya, di sini tuh yang besar-besar itu pedas. Yang kalau ini karena waktu itu pertama kali gue collab sama si Bara, gue nggak percaya dia bisa makan banyak. Terus ternyata benar. buktikan benar. Oh, ternyata benar. Benar. Kan ada yang bilang atau diedit lah apalah. Benar. 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 Kok badannya begitu-begitu aja? Saya mungkin nasi padang sehari 2 hari begini. Olahraganya banyak. Oh, saya nggak pakai olahraga. Itu deh. Kelihatan kayak misalkan ini karena sesuatu yang orang penasaran, dia beneran nggak bisa makan banyak. Oke. Terus gue pakai dia thumbnail, kan kelihatan tuh kayak dia lagi kesakitan. Yang mana yang sebelah kanan tuh yang Tan Boy Kun? Ketahuan ternyata kelemahannya. Padahal ya ketahuan bahwa dia nggak suka asam aja, cuman gue jadiin thumbnail. Oh ternyata thumbnail itu bisa bikin orang kepo gitu. Setuju sih. Terus yang lain ya pedas. Kita lihat ya. Nomor 3 itu pedas. Nomor 4 pedas. Yang bawahnya lagi itu karena nunggu 5 jam untuk telur dadar harga 1 juta. Terus satu lagi ngantri 5 jam untuk sambal mercon kepala sapi. Satu lagi nekat makan yang aneh-aneh. Oke, ngerti gue. Gitu. Ngerti gue. Channel Gary Girianza. Sepertinya nama kita ada kemiripan, Derianza, Girianza. Iya, Jangan-jangan lo bokap gue. Enggak segitunya ya. Enggak ya. Om. Iya kan? Enggak, tapi bener deh. Artinya kesimpulannya kalau mau jadi food vlogger adalah lu harus bikin konten-konten yang menarik, bikin penasaran. Apalagi tadi bawahnya tuh ya pedes-pedesan, ngantri-ngantri itu berarti apa ya? Orang jadinya penasaran. Jadi orang enggak usah ngantri, kita aja yang ngantri. Oh. Basically orang tuh suka melihat kita tersiksa. Hahaha, ngantri 5 jam untuk itu. Gitu loh. Kita yang ngantri. Kayak kita yang kepedesan gitu kan. Kepedesan gitu. Tapi seru ya gitu. Ketawa-ketawa. Gitu. Jadi make sense sih. Gitu kan si Tan Boy kepedesan makan sampai kayak gitu. Orang suka tapi. Oh, itu kuncinya. Gitu. Ya cuman kalau kita bikin semua konten kayak gitu capek juga, Pak. Kita kepedesan, sakit perut. Oh iya, lambung. Gitu lambung ntar lama-lama kena penyakit. Jadi kita combine lah. Oke. Gitu. Dan kedepannya apa nih Bang Ger? Kita sekarang ada resto. Ada resto. Wis. Kita ada. Buka dong. Pengen tahu gue. Ada kan? Mantep bener. Mantap bener ini usaha gua sama Bella itu pas lagi pandemi. Oke. Pandemi kita nggak ada kerjaan hosting atau apa offline, kita bikin si Mantap Bener ini kayak tahu Yoshinoya kan? Tahu. Nah Yoshinoya itu kan daging tipis kan, cuman bumbu-bumbu Jepang. Kita bikin Yoshinora. Bumbunya bumbu balado. Maaf ya Yoshinoya ya. Ini cuma iseng-iseng doang tuh pandemi. Keren, kreatif banget. Jadi buat yang market yang di sini, lo bikin Yoshinora tapi kayak semacam plesetannya ya. Plesetan. Oh. Dan itu pick up pas lagi pandemi. Sekarang orang udah biasa makan di luar lagi, penjualannya nggak setinggi pandemi. Karena ini ready to eat food, dia frozen, tinggal panasin. Satu pack 250, simpel banget. Berapa satu pack? 250 gram 70.000. Oh. Daging full daging.
Coba lihat dong fotonya. Penasaran. Belum coba, nanti kita kirim ya. Sore-sore gini enggak, GoFoodin aja deh. Bisa nggak? Ini online, frozen semua. Oh, Jadi frozen. dari Tokopedia atau Shopee belinya. Oh oke. Ada di situ kan nanti di linknya. Ada bisa. Mantep bener. Nah, yang bisa ini di Super Rames itu kita bikin brand nasi rames. Coba. Di sini mantep bener. Ini Ada si Super Rames. Yosinora tadi. Ya, ini Super Rames itu kita menggunakan data yang kita punya. Kita bikin makanan kayak warteg, cuman punya sambal paling pedas di dunia. Hah? Kita pakai Carolina Reaper. Oh itu yang di review sama. Nah itu. Serius warteg begitu pedas? Iya, pakai Carolina Reaper. Marketnya Itu untuk ada. marketing toolsnya kita. Ujung-ujungnya mereka makan, pedas kan? Cuma makanan ternyata enak juga ya, makanan yang basicnya. Akhirnya mereka datang untuk yang basicnya. Cuman mereka datang untuk si Carolinanya karena bikin hype-nya gitu kan. Pinter sekali Anda bikin hook. Coba ke bawah foto-fotonya. Kayak apa sih? Yang tadi warteg-wartegan tapi sambal nomor 1 terpedas di dunia. Iya, karena kita menggunakan cabenya cabai Carolina. Mana coba di mana? Di bawah. Yang bawah. Bawah. Yo, cabai itu mahal bukan nih? Ya, mahal. Carolina itu kita nyoba yang impor segala macam. Cuman ujung-ujungnya kita nemu ada farm gitu. Farm di tempat yang dirahasiakan yang mereka bisa supply kita Carolina Reaper lokal. Ya iya dah, pasti dirahasiain, nggak mungkin lo bocorin juga. Mana coba? Mana ya yang orang kepedesan ya? Mana coba? Mau di bawah-bawah sih. Di bawah. pasti Ntar lo cek aja awal-awal. sendiri Iya. teman-teman ya. Ya, pokoknya gue penasaran abis ini. Lu cobain aja deh ramen pedesnya, ya betul ya? Super ramen itu ada ramen pedes enggak juga? Bukan, rames nasi, pedes. Rames pedes. Oh, gue bacanya ramen. Gue pikir ada ramennya juga. Iya. Carolina Super Reaper. rames. Berapaan berarti satu porsi? Dulu kita start dari 15.000 yang paling basic tanpa daging. Jadi nasi, mie, kering kentang, terus telur crispy. Cuman sempat ada minyak naik. Telur crispy kita kan digoreng Pak, digoreng sampai gitu. Ternyata boros minyak kan. Boros minyak akhirnya agak-agak naik. Terus berapa naik. Jadi sekarang just sekitar 20 ribuan sekian. Oke. Gitu. Kita tunggulah konten-konten Bang Giri berikutnya nih. Gue pengen tahu lagi yang belum lu bikin apaan? Yang belum kecapain, pengen apaan itu? Pengen jalan-jalan ke luar negeri sih sebenarnya. Terus nyobain makanan-makanan mereka. Negara Kemarin apa? kita berangkat ke Bangkok karena lebih relate. Kita pengen masak-masak di kita jalan-jalan misalkan road trip, terus kita nyobain barbecue di daerah Amerika. Terus pas lagi kesananya kita pakai mobil, terus kita bisa bikin masak-masak segala macam. Yang pinggir laut apa yang di hutan-hutanan nih? Apa Kayaknya kalau di pinggir laut itu banyak angin, jadi apinya suka mati kadang-kadang. Berarti main di hutan. Hutan di Indonesia pernah coba tuh kayak gitu, banyak lalat Pak, nggak bisa. Bawa daging, bawa bumbu, bawa terasi, pas masak banyak lalat. Yang tadinya mau bikin estetik gitu kan, tiba-tiba lah kok banyak lalat, susah. Kalau di luar kan jarang ya lalat, kayak bersih, tuh dry gitu. Kenapa ya di Indonesia? Susah Pak bikin ASMR di hutan yang cakep gitu tampilan. Nggak bisa tuh ya? Banyak lalat. Bingung, mungkin kalau di atas banget bisa. Di mananya di ujung pohon? Nggak ngerti juga. Indonesia tuh ya unik sih, tapi negara kita ini gue cinta sama di negara. Cinta banget. Tapi emang iya sih. Tropis gitu kali ya? Kayaknya tropis, jadi kita nggak usah lah jauh-jauh di hutan, di rumah aja kita lagi masak apa ada ini terus tiba-tiba loh kok jadi ada lalat sekarang ya gitu. Emang di luar negeri nggak ada lalat? Kayaknya nggak sebanyak ini Pak. Tapi lalat di Amerika ada nggak sih? Hah? Ada. Cuman nggak sebanyak ini. Kalau lagi masak-masak tiba-tiba banyak lalat. Pas kita lagi cooking demo gitu di tempat terbuka. Lalat Pak di mana-mana. Oh iya benar, Mr. Bean itu kan lalat kan? Iya bener, binatang mah sama, cuma mungkin binatang lalat yang di Amerika lebih elit kali. Ya kayaknya. Kalau di sini gila main gerombolan. Puyeng. Kita kasih solusi.